teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudi. Kali ini kita akan membahas suatu pertanyaan dari teman melalui DM yang bertanya, dokter, kemarin itu saya mengalami kencing berdarah. Mohon penjelasan, terima kasih. Jadi teman-teman, kencing berdarah ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Banyak penyakit-penyakit yang menimbulkan gejala klinis yaitu kencing berdarah. Salah satunya adalah batu saluran kemih, bisa juga tumor saluran kemih, kemudian bisa juga trauma atau benturan yang sangat keras pada rongga saluran kemih. Jadi yang paling sering adalah pada akhir-akhir ini adalah batu saluran kemih. Batu saluran kemih adalah adanya suatu kristal yang terdapat di sepanjang saluran kemih, baik itu di ginjal, baik itu di saluran penghubung antara ginjal dan juga buli-buli atau ureter, maupun penghubung antara buli-buli dengan saluran luar yaitu uretra. Adanya gesekan batu di sepanjang saluran itu mengakibatkan pendarahan. Itulah yang menyebabkan kencing berdarah. Biasanya sih kalau dia diakibatkan oleh adanya batu di saluran kemih, darahnya tidak begitu pekat seperti cucian daging seperti itu. Jadi tidak terlalu kental pendarahannya. Berbeda halnya dengan adanya tumor di sepanjang saluran kemih, contohnya tumor ginjal atau tumor buli-buli, itu darahnya lebih pekat atau sering disebut gross hematuria. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika teman-teman memiliki kencing seperti itu, kencing kemerahan? Maka yang pertama sekali kita harus melakukan pemeriksaan urinalisa. Jadi pemeriksaan urinalisa ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai komponen-komponen yang ada di dalam urin. Nanti kita bisa melihat apakah ada memang sel darah merah di dalam urin itu, maupun adanya leukosit atau infeksi, maupun adanya kristal. Jika ditemukan adanya kristal, maka betul adanya batu di saluran kemih. Tetapi jika hanya ada ditemukan leukosit, maka itu hanya ada infeksi saja, tidak ada batu di saluran kemih. Tetapi jika hanya ditemukan darah saja, maka biasanya ini adalah adanya tumor ataupun keganasan di sepanjang saluran kemih. Jadi dari urinalisa ini kita bisa menilai apa-apa saja dari komponen urin sehingga bisa mendukung diagnosa kita. Tetapi ada kalanya bisa meragukan dari pemeriksaan urinalisa, sehingga kita membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam. Contohnya apa? Contohnya USG ginjal dan saluran kemih. USG ginjal dan saluran kemih ini dilakukan untuk menilai apakah adanya batu di saluran kemih, apakah adanya tumor di saluran kemih, baik itu tumor di ginjal. Tetapi USG ini sangat kurang cocok untuk menilai apakah adanya tumor di buli-buli atau di sepanjang saluran uretra. Hanya menilai apakah ada tumor di ginjal saja. Tapi untuk batu bisa dinilai dari USG, baik itu batu di kandung kemih maupun di ginjal. Kemudian biasanya kita bisa juga dilakukan pemeriksaan BNO-IPP. BNO-IPP ini biasanya seperti pemeriksaan foto polos, sehingga kita bisa nilai apakah ada bayangan batu atau tidak. Lebih baik lagi sebenarnya BNO-IPP diberikan zat kontras, sehingga kita bisa menilai sepanjang saluran kemih tersebut apakah ada penyumbatan berupa batu ataupun massa di sepanjang saluran kemih. Tetapi jika masih meragukan, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan yang lebih tinggi lagi. Contohnya apa? Contohnya CT scan abdomen. CT scan abdomen ini sangat detail pemeriksaannya, sehingga bisa menilai apakah adanya tumor di ginjal, apakah ada batu di ginjal, apakah ada tumor di sepanjang saluran uretra, apakah ada batu di sepanjang saluran uretra, apakah ada tumor di kandung kemih, dan apakah adanya batu di kandung kemih. Itu bisa dinilai dengan sangat jelas melalui CT scan abdomen.
Jadi teman-teman, ketika teman-teman memiliki keluhan kencing berdarah, maka saya anjurkan teman-teman untuk memeriksakan diri ke dokter, atau jika kondisinya tidak stabil atau pendarahan yang tidak berhenti, maka sebaiknya datanglah ke IGD agar dilakukan pemeriksaan yang penanganan yang baik dan juga lebih cepat dipantau dan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saya sebutkan. Jadi teman-teman, cukup sekian informasi singkat saya tentang penanganan ataupun informasi tentang batu, tentang kencing berdarah. Jangan lupa untuk bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi ini, serta like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman, salam sehat.